Intinya saya menyampaikan di sini, kalau saya kaitkan dengan wawisik saya, mungkin pula akan terjadi bencana secara besar-besaran yang sering digemingkan oleh BMKG ya. Itu mengatakan bahwasanya akan terjadi megatrust. Mengapa saya mengatakan demikian? Pada bulan besok itu ada kemungkinan, saya mengatakan bukan meramal ya, sesuai dengan wawisik saya adalah ngitung pawelinging kaki sabdo palon pamono swantara tapi ulo salam mulya atur bagya wis Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Banyak yang request secara tembung mentereng untuk membaca apa yang akan terjadi pada bulan Sura. Sebab bulan Sura itu bulan Surasa kalau istilah Jawa. Bahwa bulan Surasa itu ya mengku surasaning ngurip setahun yang akan datang. Maka bagi orang Jawa di situ adanya tanggap warso. Tanggap warso itu ya menanggapi tahun yang akan datang. Kalau hitungan Jawa, tahun Saka atau tahun Jawa itu kan diawali dari bulan Sura. Jadi kalau Hijriah disesuaikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo ya sama juga bulan itu, namun sebutannya adalah Muharram. Tahunnya tahun Hijriyah karena hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, atau yang sebaliknya itu saya kurang pahami persis karena saya tidak membidangi lah. Yang jelas hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah kalau nggak keliru. Sejak itulah adanya tahun, terhitungnya tahun Hijriyah. Mungkin asal katanya dari hijrah mungkin. Lalu kalau Jawa itu ya dari Sang Aji Saka. Sang Aji Saka itu pertemuan dengan Sang Pamong Nusantara. Kalau babatnya itu ada di Purwadadi. Purwadadi itu ya purwaning dumadi tanah Jawa bisa kedunungan menungso. Itu kata guru saya. Saya hanya menirukan saja bahwa di Purwadadi itulah cikal bakal ketemunya Sang Pamong Nusantara dengan Sang Joko Sengkolo atau Sang Aji Saka yang dari negeri antah berantah lah. Namun yang jelas di situ disebutkan negerinya Majeti lah. Majeti itu bisa diartikan secara lahirnya gimana, secara harfiahnya gimana, secara batinnya seperti apa. Namun timbullah lalu negara atau kerajaan Medang Kamolan, yang Medang Kamolan itu lalu punya ratu namanya Ratu Sima pada tahun 400-an. Dan Kanjeng Nabi Muhammad kalau tahun 400-an itu ya baru lahir. Artinya ini tidak mendiskreditkan, sama sekali tidak. Namun di sini yang saya katakan peradaban sudah ada dan sudah menerapkan hukum potong tangan. Ibaratnya kalau Ratu Sima itu kan anaknya sendiri saja dipotong tangannya karena mengambil emas di jalan yang maksudnya si anak itu hanya nyisike biar tidak di tengah jalan, namun tetap mendapat hukuman karena setiap barang yang ada di jalan, yang ada di rumah itu intinya milik barang yang lian. Itu tidak diperkenankan oleh Ratu Sima. Kurang lebihnya Ratu Sima itu ya kalau ada sebagian yang ngomong di Jepara, yang mengatakan di Jepara, ada sebagian pula yang mengatakan tetap masih di Purwodadi Grobogan. Nah, ini kata guru saya menemukan, dan di situ banyak bukti, banyak situs yang ditemukan. Kurang lebihnya di situ ya berawal dari Medang Kamolan, lalu menjadi Mataram Sanjaya, bergeser sedikit ke arah Kedu, lalu lari ke timur. Ke timur itu ya menimbulkan Wangsa Isyana atau Empu Sendok, dan
seterusnya, lalu kahuripan. Kahuripan itu ya Erlangga kalau nggak keliru, kahuripan, lalu kahuripan timbul Singosari sampai dengan Majapahit, sampai dengan Mataram, Panembahan, Senopati. Itu kurang lebihnya urutannya adalah seperti itu. Lah yang saya maksud bahwa kalau bulan Sura itu disebut tanggap warso, itu ada patete, patet atau pepakemane. Pepakeman dalam hitungan tahun Saka itu biasanya berkiblat kepada Candra Sengkala, atau ada sebagian yang mengatakan itu Sengkalan. Lah Sengkalan itu hitungannya adalah dari angka yang belakang, artinya dari satuan, lalu puluhan, lalu ratusan, barulah ribuan. Nah, saya akan karena saya menyusun sendiri, dalam arti menyusun sendiri itu kan ada di Google juga dibuka, bisa bagaimana mengenali Candra Sengkala dan bagaimana pula cara menyusunnya. Dan lalu pula saya akan mengkaitkan juga tahun Masehi ya, tahun 2025. Ini kalau menurut saya juga Surya Sengkala bisa dibuat dengan pedoman dari Candra Sengkala, yang intinya di situ kan hitungan yang punya watak 1 itu apa, yang punya watak 2 itu apa, yang punya watak 3 itu apa, dan seterusnya sampai dengan punya watak 9 dan watak kosong itu apa, begitulah. Jadi watak kosong itu ya umpamanya sirna itu kan berarti tidak ada, itu kan berarti watak kosong lah, 0 lah intinya. Saya akan meniati menyampaikan, kalau saya keliru juga mohon maaf, sebab yang demikian itu sudah sangat-sangat tidak dikenalkan. Walaupun tetap ada yang mengenali, sekali lagi, sama sekali nyaris tidak dikenalkan kepada anak cucu Nusantara ini yang semestinya sebagai pedoman, yang mencerminkan jati diri kita ya. Jati diri kita ya jati diri kita, artinya bangsa ini tanpa jati diri itu ya ibarat galengan kangkung. Galengan kangkung itu ya bak buih di lautan lah. Ada ombak ke utara ikut ke utara, ada ombak ke selatan ikut ke selatan, ada ombak ke timur ikut ke timur, ada ombak ke barat juga ikut ke barat. Manut dengan ombak, artinya rata-rata sekarang tidak kuat menahan dengan perubahan zaman ini, sehingga katut kepada kecerobohannya kepada diri kita itu sendiri. Artinya kecerobohan, kalau dulu kita itu makan itu diatur dengan 4 sehat 5 sempurna, kalau kemarin, kalau lebih dulu lagi malah kita dianjurkan mangan kanggo urip-urip, sebab makanan yang kotor menimbulkan darah yang kotor, darah yang kotor menimbulkan pikiran yang kotor, dan pikiran yang kotor menimbulkan perbuatan yang kotor pula. Artinya tidak bisa menguasai hati nurani, tidak bisa bernurani, namun adanya di situ ya amarah. Nah, kita kembali lagi kepada pedoman kita ya, yaitu Candra Sengkala. Dalam Candra Sengkala ini saya akan meniati, karena saya merakit sendiri, adalah saya menyandra. Nyandra itu ya memberikan wacana apa yang akan terjadi pada tahun 2025 sesuai dengan Candra Sengkala bulan Sura ya. Candra Sengkala, mengapa dikatakan Candra Sengkala? Karena itu hitungannya dari bulan, perputaran bulan dijadikan almenak atau kalender lah cara mudahnya. Almenak Jawa itu diambil dari kalau nggak keliru adalah bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, dan seperti itu. Jadi ini adalah hitungannya dari Komariah. Komariah itu ya dari bulan mengelilingi bumi. Nah, saya akan mengambil Candra Sengkala, kalau nggak keliru tahunnya besok adalah tahun 1959. Tahunnya kalau nggak keliru adalah tahun Dal. Windunya kalau nggak keliru adalah Windu Sancoyo, kalau nggak keliru seperti itu, atau Windu Sengoro ya. Kan Windu Adi, Windu Kuntoro, Windu Sancoyo, Windu Sengoro, kalau nggak keliru demikian. Nanti Windu Adi setelah tahun Dal, Alif, C, Dal, B, Wawu, Cimahir,
barulah nanti timbul pada Windwadi kalau nggak keliru seperti itu. Jadi intinya saya akan mengungkapkan Candra Sengkala. Candra Sengkala yang saya ripta atau saya rakit adalah Dewo Maruto Bedah Ratu. Dewo itu adalah hitungannya berwatak 9, ya. Lalu Maruto itu berwatak 5, dan lalu Bedah itu juga berwatak 9, Ratu atau Raja itu berwatak 1. Lah saya membuat Candra Sengkala itu Dewo Maruto Bedah Ratu. Nah, kalau Surya Sengkalanya kalau nggak keliru tahun 2025 adalah Pendowo Mulat Sirnane Penganten. Pendawa itu wataknya 5, kan sudah kondang pengonang-onang. Mulat itu wataknya adalah 2, ya. Lalu sirna adalah 0, dan penganten itu adalah 2. Penganten itu kan jodoh, ya, sejodoh itu berwatak 2. Jadi kalau dalam Surya Sengkalanya itu adalah Pendowo Mulat Sirnane Penganten. Lah kalau dalam Candra Sengkalanya itu adalah Dewo Maruto Bedah Ratu. Lah ini kalau riptaan saya, rakitan saya adalah sama, artinya serupa tidak sama antara Surya Sengkala dan Candra Sengkala. Nah, saya akan menyampaikan bahwasanya mungkinkah pada Sura Candra Sengkala yang saya ripta itu Dewa Maruta Bedah Ratu, dan kalau Surya Sengkalanya adalah Pendawa Mulat Sirnane Penganten. Nah, penganten sifatnya di situ kan ada itu raja semalam, ya, raja dan ratu semalam. Lah ini kan sifatnya adalah ratu atau raja. Lah ini berarti sama, maksudnya yang saya katakan, saya mengartikan ratu itu 1 juga bisa, namun kalau raja dan ratu penganten ini bisa diartikan 2. Penganten ini wataknya 2 yang saya maksud. Lah di situ watak sirnanya adalah sama dan watak kerajanya adalah sama. Lalu bedah juga, ya bedah, mungkin bedahnya sistem demokrasi kembali kepada sistem kerajaan, ya. Lah ini mungkin akan diawali dari Perang Dunia yang ketiga akan terjadi, setelah pula kita kaitkan antara dengan Iran vs Israel, dan lalu pula Ukraina dan Rusia. Ini kan ada tanda-tanda besar akan terjadinya Perang Dunia yang ketiga, dan lalu sudah menjadi sawat ombal ambil. Sawat ombal ambil itu ya buah bibir, yang bahwasanya setelah Perang Dunia ketiga barulah muncul Ratu Adil, ya. Setelah dunia ini hancur-hancuran, tentunya kehancuran ini ditentukan pula oleh adanya perang dunia umpamanya secara lahir, secara batin tentunya faktor alam. Sebab mau tidak mau harus kita berani mengatakan yang bahwasanya pemimpin sekarang itu rata-rata nggak ada wibawanya. Pemimpin sekarang itu nggak ada marwahnya lah kalau saya mengatakan. Mau melencas kayak apapun, bobot pembicaraannya juga tidak ada, karena banyak melakoni sikap-sikap yang tidak semestinya dilakukan oleh pemimpin, namun tetap ya dilakukan karena apa? Demi sistem demokrasi sekarang setelah menjadi otonomi daerah itu pilihan langsung, sehingga pemimpin itu lebih baik, lebih suka, harus atau bahkan diharuskan dicintai rakyat, bukan dicintai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sistem demokrasi tentunya pemimpin itu mesti berupaya dicintai oleh Tuhan Yang Maha Esa, bukan dicintai oleh rakyatnya, dan rakyat yang akan balelo tentunya akan segan, dan andai kata tetap melawan niscaya akan tumpas sirno tanpa bagyo, artinya tidak mungkin akan berani. Contoh Raden Wijaya dimungsuh oleh Ronggolawe umpamanya, kan ini terbukti bahwasanya tetap Jaya. Bung Karno ditembak 1 meter tidak kena gitu. Ini kasus nyata lah. Saya menyampaikan di sini kemungkinan besar akan terjadinya sistem kepemimpinan dunia yang akan berubah menjadi monarki. Kalau sekarang kecenderungannya adalah demokrasi lah. Nanti mungkin di bulan Sura besok akan diawalinya yang demikian, kembali ke sistem monarki. Munculnya mungkin kalau bahasa sana ya Imam Mahdi, kalau di Jawa itu munculnya
Ratu Adil. Lah, intinya saya menyampaikan di sini, kalau saya kaitkan dengan wawisik saya, mungkin pula akan terjadi bencana secara besar-besaran yang sering digembingkan oleh BMKG ya. Itu mengatakan bahwasanya akan terjadi megatrust. Mengapa saya mengatakan demikian? Pada bulan besok itu ada kemungkinan, saya mengatakan bukan meramal ya, sesuai dengan wawisik saya adalah susuh gambir doyowari. Lah, saya akan mengambil kata yang belakang saja. Susuh itu ya mungkin pusaran ya, susuh gambir ya. Susuh gambir itu kan muter-muter, gambir itu kan bulat. Susuh gambir ya susuh yang muter-muter, atau kalau bahasa Banyumas itu dikatakan ulek. Ulek itu ya pusaran air ya. Pusaran air, lalu doyowari. Doyo adalah dayanya air. Dayanya air adalah ya tentunya banjir bandang. Ya mungkin adalah susuh gambir doyowari itu nanti terjadi pusaran dan lalu nanti terjadi banjir bah. Ya, tsunami itu kan seperti itu. Jadi air masuk, lalu terjadi putaran di situ dan memuntahkan air kembali dan lalu melari ke daratan, ke sana, ke lautan juga ombaknya makin gede dan lari ke daratan. Nah, mungkin bisa jadi bulan Sura besok itu akan terjadi ya dengan kata kasarnya tsunami begitulah. Lalu perubahan besar-besaran dalam kepemimpinan negara, kemungkinan pemimpin yang seperti negara-negara perang ya, yang seperti negara perang, atau bahkan mungkin yang namanya pati itu kan sandangan urip. Bisa jadi banyak pemimpin negara yang akan kepus praloyo atau meninggal dunia. Saya rasa demikian. Terima kasih.